Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Mohon maaf sebelumnya, sebelum saya bertanya, saya ingin bercerita sedikit tentang daerah saya, Cak. Di daerah saya itu merupakan tempat berdirinya Saronin. Saronin itu musik Madura, nama gamelan kayak gini. Nah, sejarah munculnya Saronin ini berasal dari peragaan yang dipelopori oleh Kiai Khotib Sendang. Kiai Khotib Sendang itu merupakan cicit dari Sunan Kudus. Dan beliau juga melakukan pendekatan secara simbolik. Sama seperti Sunan Kalijogo cara dakwahnya, cuma cara pendekatan simbolik kayak alat. Ini gamelan itu kenong telok. Kalau di Saronin itu artinya Islam, iman, ihsan. Dan ada lagi tentang gong. Gong itu kalau di sana itu disebut gung, artinya Allah Maha Agung. Nah, namun kemudian seiring berjalannya waktu, karena zaman semakin cepat, musik ini semakin punah aja. Alasan punahnya itu yang pertama, emang musik ini warisan ulama, tapi alat-alatnya itu adalah warisan Hindu-Buddha, jadi haram. Yang kedua, filosofisnya itu juga musyrik, soalnya menyekutukan Allah. Kok gong disamakan dengan Allah? Yang ketiga katanya salah satu musik yang memanggil makhluk halus. Tetapi kemudian saya mencoba untuk berusaha meluruskan ini. Kenapa kok musik dimasukkan ke hal-hal yang berbau negatif gitu mas saya. Nah, kemudian saya merujuk ke Cak Nun, ke Kiai Kanjeng, bahwa ada di ulama Jogja ya. Beliau dakwah cara Sunan Kalijogo sama seperti Kiai Khotib Sendang. Namun yang menjadi keraguan saya itu pada gong ya. Ketika kiai-kiai di rumah itu menyatakan gong ini yang paling parah, bahwa filosofinya menggunakan Allah Maha Agung. Saya ragu, kenapa kok di Kiai Kanjeng nggak pakai gong? Jangan-jangan bener katanya saya gitu ya. Terus pertanyaannya, apakah benar gong itu tidak digunakan oleh Kiai Kanjeng karena ada filosofis ini? Dan pertanyaan kedua, apakah musik tradisional itu yang haram, lalu yang modern itu nggak haram gitu ya? Itu aja. Secara fikih gitu ya. Secara fikih memang alat musik itu ada dua pendapat. Ada ulama yang menyatakan alat musik itu dimasukkan malahi, sesuatu yang bisa membuat lalai lupa kepada Allah, maka itu dihukumi haram. Tetapi ada ulama yang berpendapat alat musik ya belum tentu malahi, belum tentu membuat orang lupa kepada Allah, bahkan bisa juga dijadikan alat untuk mengingat Allah, maka dia berpendapat tidak haram. Jadi secara fikih ada ikhtilaf tentang alat musik. Berarti Kiai siapa tadi? Kiai Khotib di peragaan itu, nggak usah bilang peragaan, itu peragaan, peragaan Perenduan Sumenep, ya kan? Ibaratnya Al Amin ke utara itu kan, ada pom bensin ke utara, itu peragaan, ya kan? Nah, berarti Kiai Ahmad Khotib termasuk yang mengikuti pendapat alat musik itu tergantung yang mempergunakan, gitu ya. Jadi kalau dipergunakan kepada keburukan ya jadi buruk, kalau enggak ya enggak. Kiai Ahmad Khotib mengikuti Sunan Kudus yang leluhurnya, mengikuti Sunan Kalijogo, ya. Sehingga dia berpendapat alat musik itu justru bisa dijadikan alat mendekati masyarakat, gitu ya. Dan itu juga yang dipakai oleh beliau Bahnun ini, gitu ya. Bagaimana ini musik-musik Kiai Kanjeng ini semua bukan hanya tidak haram ini musik Kiai Kanjeng ini, tapi ini semua ada kuningan, ada besi, ada organ, gitar, senar, itu semua oleh beliau diajak berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, ya kan? Sehingga besok sampai kalau sudah sampai di surga sana, kok ada organ masuk surga? Kok ada gitar masuk surga? Ya itu gitarnya Kiai Kanjeng. Karena ini alat ini oleh beliau ditumpai
ya, ditumpai untuk mencintai Nabi Muhammad SAW. Saya kira itu ya secara fikih begitu. Gini, mari kita belajar untuk menentukan substansi dan non substansi atau fokus masalah dan yang tidak fokus. Jadi gini, misalnya pendapat ulama pertama, musik itu bisa membuat lalai manusia kepada Allah. Sekarang saya tanya, substansinya pada musiknya, pada lalainya? Kesalahannya terletak pada lalainya. Berarti kalau pakai logika itu, musik tidak apa-apa asal tidak membuat lalai. Atau kalau mau dikembangkan, apa saja yang membuat kamu lalai kepada Allah menjadi haram. Medsos haram. Negara bikin bertengkar terus lalai sama Allah, bubarkan. Parpol bikin nafsu, nyogok-nyogok orang, gitu, bubarkan. Kalau mau diturutin. Tapi itu pelajaran pertama, mengerti di mana titiknya itu. Titik haram, musyrik itu di mana titiknya. Pada lalainya atau pada alatnya. Ya, oke, satu. Nomor 2. Syirik adalah, ya Pak Muslim, kalau menuhankan selain Allah. Yang menuhankan ini misalnya Lata Uzza dituhankan, maka yang menuhankan itu syirik. Lata Uzzanya ikut salah enggak? Lata Uzza masuk neraka gitu? Enggak tuh, enggak salah aja. Jadi letaknya syirik itu ada di berhala, alat musik, atau di pikiran dan hati orangnya. Jadi syirik itu kelihatan enggak? Enggak kelihatan, wong itu pada anggapan orang dan konsep berpikir orang. Menuhankan itu kan peristiwa nilai, bukan benda. Yang bendanya musik. Jadi kiai yang mengharamkan musik itu adalah orang yang tidak bisa melihat rohani. Dia hanya bisa melihat benda. Maka yang disalahkan bendanya, gamelannya. Gitu loh, Mas. Sama dengan ada tari, haram itu. Pupune ketok. Gitu kan? Karena dia hanya bisa melihat pupu. Dia tidak bisa melihat keindahan. Aku enggak ngejar gitu tuh, Mas. Karena dia yang tampak di mata dia hanya paha orang. Karena dia ngertinya itu yang kasat mata, yang material. Dia tidak bisa melihat keindahan yang tidak kelihatan. Keindahan yang tidak kelihatan. Kehusukan kan tidak kelihatan, Mas. Gitu, Mas. Yang kelihatan kan gerak-geraknya sholat, tapi khusyuknya kan tidak kelihatan. Jadi orang-orang yang suka mengharamkan dan memusyrikan itu adalah orang yang memang tidak mampu melihat rohani karena rohaninya tidak terlatih, tapi dia boleh berpendapat. Ulama yang memusyrikan boleh, tapi Anda tidak punya kewajiban untuk taat sama dia. Kenapa Anda pusing? Lakukan saja kalau Anda yakin. Kiai Kanjeng dari dulu dapat tantangan macam-macam dan kita undang orangnya ke depan. Misalnya ada mengundang roh jahat, kamu sampai ke roh jahat, saya aja enggak tahu. Jadi yang urusan sama roh jahat saya apa sampai? Kan dia yang ngomong mengundang roh jahat dia. Oh jadi sampean tahu tuh roh jahat? Saya enggak tahu. Saya tahunya sabbahalillahi ma fis samawati wa fil ard. Apa saja di alam semesta ini bertasbih pada Allah. Jadi bukan hanya man fis samawati wal ard, tapi ma. Jadi kita tidak hanya dengan mulutnya manusia, mulut kita yang bersolawat, tapi semua benda kita ajak bersolawat. Punya pohon kelapa, kita jadikan alat untuk bersyukur. Kan begitu. Gong, kita jadikan alat untuk mengingat Allah. Wasilah namanya. Boleh enggak? Saya melihat cacing, saya ingat Allah. Baik enggak? Ya Allah, kok bisa ya cacing itu kluget-kluget. Temukanlah Allah di semua yang engkau lihat, di semua yang engkau dengarkan, dan di semua yang engkau alami. Yaitu hidup. That is Islam. Kalau kita pakai Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar itu manusia kultural. Ini analisis saya, boleh percaya, boleh tidak. Setiap orang boleh punya ijtihad dan tidak bisa dibatalkan oleh ijtihad yang lain, tanpa saya juga boleh membatalkan ijtihad orang lain. Ada rumusnya.
Al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad. Nah, jelas ya Mas. Abu Bakar itu untuk menyadari kehadiran Allah, dia perlu peristiwa-peristiwa kultural. Karena dia manusia kultural, manusia yang butuh bebrayan, seserawungan, silaturahmi, sampai akhirnya dia, wah, Masya Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila, setelah dia mengalami indahnya pergaulan. Kalau Sayyidina Umar bin Khattab, dia bukan manusia kultural, dia manusia radikal. Dia mengalami sesuatu secara radikal, juyet. Adiknya membaca Quran yang dia belum pernah dengar, dia langsung tersentuh, masuk Islam langsung. Itu manusia radikal. Kalau Utsman bin Affan, manusia timbangan. Dia pikir-pikir, dia lihat-lihat, dia timbang-timbang, dia hitung-hitung, akhirnya kesimpulannya, nah, besar Allah. Kalau Ali, tapi ini jangan disangka saya orang Syiah. Saya ini si B, ya. Kalau Ali, dia tidak butuh gamelan, dia tidak butuh pohon, dia tidak butuh budaya, dia tidak butuh apa saja untuk ingat kepada Allah. Kalau engkau menjadi seperti itu, sudah tidak perlu musik juga tidak apa-apa. Karena apa saja, melihat pohon, ketemu Allah. Bukan ketemu Allah terus Allah pakai serban ke Pangeran Diponegoro. Iya, nek nganggo serban, nek nganggo helm. Aku seneng itu, orang Madura membayangkan Pangeran Diponegoro. Jadi ada seorang kiai berdarah Madura tapi di Pasuruan. Dia berpengajian. Aku melihat Pangeran Diponegoro, suaranya wapi. Museum Nasional Jakarta, gambarnya saja Diponegoro. Hanya melihat gambarnya saja hatiku tergetar. Hanya gambarnya, saudara-saudara, pakai serban saja. Bayangkan kalau Diponegoro pakai helm. Ini kita serius-serius. Aduh, mau Madura yang kita udah khusuk-khusuk, kagum-kagum, dienggok nonang helm. Ya Allah. Pak Yai nyun sewu ya, jawabnya guyon aja ya. Alhamdulillah. Oke, masih ada pertanyaan belum terjawab tadi? Masih ada lagi, Mas? Oh, kenapa Kiai Kanjeng tidak pakai gong? Pakai, Mas. Cuman berat bawanya. Ya? Bende, jadi gong agak sedeng gitu, bende namanya. Pakai. Dan memang ada, di markas ada, di gudang ada, tapi nggak pernah dipakai karena berat, Mas. Ngawur ya kamu. Lu bayangkan kita ini keliling 6 kota, Mas. Suruh angkut-angkut gong, ngawur ya kan. Kita dari Jogja ke Jepara, Jepara ke Gresik tadi malam, sekarang ke Bangkalan. Nanti kita langsung ke Lumajang, dari Lumajang kita balik Kudus lagi, tiap malam. Terus karemu kon ngangkut gong ini. Ini Anda itu ya sadis kok. Jadi sekarang masalahnya bukan soal haram halalnya, menurut saya Anda mau enggak meneruskan dan membangkitkan kembali kesenian di peragaan. Anda cari teman-teman hidupkan kembali. Gamelannya dulu gimana? Pesen sama Mas Gianto. Ini gamelan Kiai Kanjeng Imam. Gamelan ini Pak Gianto ini sama Pak Saryanto, dua orang sebelah kiri. Ini yang bikin gamelan mereka. Jadi mereka pandai besi, mereka yang duduk-duduk, yang bakar-bakar, ini mereka yang bisa ngukur nadanya segala macam. Nah, Madura nadanya kayak apa dipelajari dari lagunya, nanti bisa dibikinin oleh Pak Gianto sama Pak Saryanto. Gitu ya Mas ya? Mudah-mudahan jelas ya Mas ya? Haram, halal, musyrik tidak kelihatan. Karena dia adalah konsep dan kemauan pikiran dan hati. Betul enggak? Kalau benda tidak ada yang haram. Benda kok haram? Menyinggung perasaan Tuhan. Yang bikin dia kok. Si yang bikin dia. Kayu yang bikin dia. Kamu haram-haramkan. Tidak ada kayu haram. Kayu haram kalau kamu makan. Kalau tidak percaya jajal makan kayu. Jadi orang itu salah berpikir Mas menurut saya. Meskipun boleh.
Tidak apa-apa. Allah nanti yang menilai. Tapi kan Anda punya kedaulatan untuk percaya atau tidak. Kan Anda boleh memilih Hanafi apa, Hambali apa, Maliki apa, Syafi'i kan boleh. Kenapa Anda repot? Kenapa Anda mengeluh? Kalau mau lakukan, lakukan. Bangkitkan kembali. Suatu hari kita pentaskan bersama ini kesenian hidup kembali di Madura. Yang tidak boleh menurut saya tidak sopan kalau pas Jumatan Anda bawa ke masjid. Barakallah, dung. Itu yang tidak boleh. Kan gitu Mas ya. Gitu ya Mas ya. Mudah-mudahan jelas ya Mas ya. Assalamualaikum, selamat datang di Pewaling Ma'iyah. Berikut ini adalah video sinau bareng tahun 2017. Inti dari video ini adalah respon jawaban dari Mbah Nun kepada seorang penanya yang menanyakan perihal saronen. Dan sebatas yang dapat kami tangkap, kurang lebih berikut ini ulasan, rangkuman, atau pointernya. Poin yang pertama, saronen adalah musik tradisional Madura sejenis gamelan kalau di Jawa. Intinya, penanya menanyakan kegelisahannya karena banyak yang menuding saronen itu haram, musyrik, dan seterusnya. Seperti halnya kesenian pada umumnya, saronen juga memiliki filosofi dan sejarahnya. Sejarah singkatnya, intinya adalah saronen adalah musik dari para wali yang digunakan sebagai media dakwah. Sedangkan filosofinya juga ada banyak. Contoh kecilnya, gong itu maksudnya Allah Maha Agung. Dari filosofi inilah, maka orang menganggap musik saronen itu haram karena menyamakan Allah dengan gong. Sepertinya orang yang berkata demikian tidak mengenal apa itu perumpamaan, filosofi, metode pendekatan, dan sejenisnya. Bayangkan saja, kala itu orang Islam itu sangat jarang. Kemudian tiba-tiba Anda datang langsung nyelonong dan bilang, Allah itu Maha Agung. Ya, mana laku kalau begitu caranya. Maka diselipkanlah perlahan-lahan seperti itu. Misalnya alatnya diberi nama gong dan seterusnya. Poin selanjutnya, musyrik itu artinya adalah menyekutukan Allah, sehingga tidak nyambung jika ada yang menuding bahwa gamelan, saronan, dan sejenisnya itu musyrik. Ditambah lagi, musyrik itu tidak terletak pada bendanya, tapi pada diri seseorang. Jadi kalau ada orang yang menyembah batu, maka batunya tidak salah, tapi yang salah adalah manusianya. Terlebih lagi, musyrik tidaknya seseorang itu tidak ada yang tahu, karena itu ada pada diri yang bersangkutan. Sehingga kalau orang menuding yang lainnya musyrik, maka mungkin dia ahlu nujum atau ahlu zon. Lagian, bukankah memusyrik-musyrikan seseorang itu tidak boleh? Karena musyrik tidaknya seseorang itu haknya Tuhan. Poin selanjutnya perihal musik itu melalaikan. Menurut Mbah Nun, jika kita telaah maka kata-kata itu ada banyak sudutnya. Misalnya, kata-kata musik itu haram karena melalaikan dari Tuhan, itu berarti titik beratnya ada pada lalainya. Sehingga jika diperlebar, maka apapun saja yang melalaikan itu haram. Jadi jangan cuma musik yang disalahkan karena musiknya itu tidak salah. Poin selanjutnya adalah Mbah Nun tidak mengerti yang lain selain bahwa semua yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah. Berlandasan hal itu, maka Mbah Nun mengajak besi, gamelan, gong, gitar, kayu, seruling, dan lain-lainnya untuk ikut bersolawat dan bertasbih kepada Allah. Kemudian,
Poin yang terakhir adalah Mbak Nun menawarkan kepada penanya untuk belajar selalu mencari kehadiran Allah pada siapapun saja. Intinya, belajar menemukan kehadiran Allah pada apapun saja yang kita jumpai. Sedikit contohnya, ketemu pohon maka langsung menemukan kehadiran Allah. Menyadari bahwa Allah sangat luar biasa menciptakan pohon, begitu dahsyat, ajaib, mengagumkan, dan begitu detail. Mulai dari akar, batang, ranting, daun, dan seterusnya. Itu sedikit contohnya. Senantiasa menemukan kehadiran Allah. Oke dulur-dulur, sampai di sini dulu ya ulasan atau pointernya. Sebenarnya masih ada begitu banyak hal yang dapat kita pelajari bersama dari kutipan Sinau Bareng pada video ini. Ulasan, pointer, atau rangkuman yang kami ungkapkan itu hanya sedikit gambaran saja. Dan semua yang kami ungkapkan itu bukanlah sebuah kebenaran, hanya saja semoga dapat sedikit menambah referensi. Mohon maaf atas semua kelemahan sudut pandang kami, matur suwun dan sehat selalu saudaraku. Wassalamualaikum.